Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Lalu pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul Kalimat Efektif. Saya Anissa Sabila sebagai moderator sekaligus pemateri keempat, Putri Rahayu sebagai pemateri pertama, Nur Indalia sebagai pemateri kedua, Mutia Chandra sebagai pemateri ketiga. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Saya Putri Rahayu sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian kalimat efektif. Yang pertama, kalimat efektif ialah kalimat yang disusun menurut pola tata bahasa Indonesia yang setiap unsur kalimatnya berfungsi. Jadi dalam kalimat efektif terdapat struktur yang jelas, yang dimana kalimat mengikuti pola yang benar seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contohnya, Ani membaca buku di perpustakaan. Di sini Ani sebagai subjek, membaca sebagai predikat, buku sebagai objek, dan di perpustakaan sebagai keterangan. Bisa kita lihat di kalimat tersebut terdapat setiap unsur kalimatnya berfungsi. Jadi setiap unsur kata atau frasa dalam kalimat memiliki peran tertentu sehingga kalimat dapat dipahami dengan mudah. Baik, selanjutnya yang kedua, kalimat efektif adalah kalimat yang mampu membuat isi atau maksud yang kita sampaikan tergambar lengkap dalam pikiran lawan bicara kita, persis apa yang kita sampaikan. Jadi maksudnya dalam kalimat efektif harus memiliki kejelasan, yang dimana kalimat tersebut dirancang agar tidak membingungkan sehingga orang lain bisa langsung memahami maksudnya. Nah, dalam kalimat efektif juga harus memiliki kelengkapan. Jadi isi kalimat harus mencakup semua informasi yang diperlukan tanpa ada yang terlewat. Nah, adapun keselarasan. Jadi apa yang kita sampaikan harus sesuai dengan apa yang dipahami oleh lawan bicara sehingga lawan bicara bisa membayangkan atau memahami yang kita maksud dengan akurat. Saya kira hanya itu penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri pertama. Saya alihkan kepada pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih moderator telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi ke teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Nur Indalia. Sebagai pemateri kedua akan membahas tentang syarat-syarat kalimat efektif. Sebelum itu, saya akan menjelaskan secara singkat apa sih itu kalimat efektif dan mengapa penting dalam komunikasi. Jadi, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menyampaikan maksud atau gagasan secara tepat dan mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Dalam komunikasi, baik lisan maupun tulisan, penting untuk melakukan kalimat yang efektif agar pesan yang kita sampaikan itu tidak disalahpahami. Maksudnya, memastikan pesan yang kita sampaikan itu jelas, tepat, dan tidak menimbulkan makna ganda atau ambigu. Kalimat efektif memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kalimat tersebut dapat mengungkapkan gagasan dengan baik, jelas, dan tepat. Syarat pertama, sesuai EYD atau ejaan yang disempurnakan. Sebuah kalimat yang baik harus sesuai dengan EYD, yaitu menggunakan ejaan yang benar. Misalnya, kita harus menggunakan tanda baca yang tepat dan memastikan tidak ada kesalahan penulisan kata. Contoh kalimat yang efektifnya itu, ada banyak makanan yang dijual di restoran itu. Contoh kalimat efektif. Contoh kalimat yang tidak efektif, ada banyak macam makanan yang dijual di restoran itu. Yang kedua, syarat sistematis. Kalimat yang efektif harus memiliki susunan yang teratur, dimulai dengan subjek, predikat, objek, dan keterangan atau SPOK. Penyusunan yang rapi ini memudahkan pembaca atau pendengar untuk memahami yang dimaksud. Contohnya itu yang sistematis, saya sudah makan nasi. Itu contoh yang sistematis. Contoh yang tidak sistematisnya itu, makan nasi, saya sudah.
Syarat ketiga, tidak boros dan bertele-tele. Maksudnya, kalimat harus langsung ke inti dan menghindari kata-kata yang tidak perlu. Kalimat yang efektif harus singkat dan padat. Hindari kata-kata yang berulang atau berlebihan karena membuat pesan yang kita sampaikan itu tidak jelas. Contoh kalimat yang borosnya itu, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Anda karena Anda telah membantu saya. Contoh kalimat yang boros. Contoh kalimat yang singkatnya itu, terima kasih atas bantuan Anda. Mengapa kalimatnya itu dikatakan singkat dan padat? Karena supaya itu pendengar atau pembaca langsung bisa memahami apa yang dimaksud, bisa menangkap apa yang kita katakan, tidak berulang-ulang. Syarat keempat atau syarat yang terakhir itu ialah tidak ambigu. Maksudnya, kalimat harus jelas dan tidak menimbulkan banyak tafsiran atau penjelasan. Kalimat yang efektif harus jelas tanpa ada keraguan atau tafsiran yang ganda, agar pesan yang kita sampaikan itu tidak membingungkan. Setiap kata dalam kalimat harus dipilih cermat. Contoh ambigunya itu, dia melihat orang yang sedang duduk di kursi. Contoh yang jelasnya itu, dia melihat orang yang duduk di kursi. Terima kasih. Secukupnya itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya saya alihkan kepada pemateri ketiga. Selanjutnya saya sebagai pemateri keempat ingin memaparkan materi tentang struktur kalimat efektif. Baik, saya akan menjelaskan tentang struktur kalimat efektif. Yang pertama itu, kalimat harus memiliki kesatuan dan arti. Maksudnya, struktur kalimat efektif yaitu kalimat yang haruslah benar atau kalimat yang harus memiliki kesatuan bentuk, sebab kesatuan bentuk itulah yang menjadikan adanya kesatuan arti. Dan kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kesatuan makna dan struktur yang jelas sehingga dapat mudah dipahami dan tepat sasaran. Yang kedua itu, setiap unsur harus memiliki posisi yang jelas. Maksudnya, dalam penyusunan kalimat, setiap elemen atau bagian kalimat seperti objek, predikat, subjek, dan keterangan itu harus ditempatkan di posisi yang tepat agar kalimat mudah dipahami dan maknanya jelas. Yang ketiga itu, penggunaan kata harus mengikuti aturan dan kebiasaan bahasa yang berlaku. Maksudnya itu, penggunaan kata harus sesuai. Penggunaan kata harus sesuai dengan kebiasaan bahasa yang benar agar kalimatnya menjadi jelas, padat, dan mudah dipahami. Itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Itulah tadi materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon